Disclaimer, seluruh gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi dan pemanis semata. Tidak ada niat untuk menggambarkan wujud asli para tokoh. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran berharga. Bayangkan sebuah kaum yang tubuhnya raksasa, tinggi menjulang bagaikan pohon kurma. Mereka berjalan di bumi dengan penuh kesombongan, memandang hina bangsa lain yang lebih kecil dari mereka. Kaum ini disebut kaum Jabarun. Nama mereka identik dengan kekuatan besar, kesombongan yang menggunung, serta kekejaman yang tak mengenal batas. Mereka merasa tidak ada manusia yang bisa mengalahkan. Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam mendengar kisah tentang mereka. Hati mereka bergetar, rasa takut menyelimuti, hingga muncul keraguan besar dalam diri mereka. Mampukah menghadapi kaum sebesar itu? Bayangan tubuh-tubuh raksasa dengan senjata besar menghantui pikiran Bani Israel. Mereka berkata, "Kami tidak sanggup, mereka lebih kuat dan lebih banyak dari kami." Ketakutan menjadi bayangan gelap yang menekan. Tapi di sisi lain, ada janji Allah. Negeri itu dijanjikan untuk kaum beriman, bukan untuk kaum yang sombong. Allah memerintahkan mereka masuk, namun hati yang lemah mulai goyah, iman pun diuji. Pertanyaan besar muncul, lebih besar mana? Kekuatan raksasa kaum Jabarun atau pertolongan Allah yang tak terbatas? Inilah konflik awal yang membuka kisah penuh pelajaran iman. Kita akan masuk ke sebuah cerita tentang bagaimana kesombongan hancur bukan karena pedang, tapi karena iman. Tentang bagaimana kaum penakut dipaksa belajar arti keberanian sejati. Bayangkan jika kita yang hidup di zaman itu berhadapan dengan tubuh setinggi tembok dan wajah bengis penuh amarah. Apakah kita akan maju bersama Musa atau mundur penuh ketakutan? Kisah ini bukan sekadar cerita lama, tapi peringatan. Kesombongan selalu ada, dalam bentuk apapun. Dan pertanyaannya, apakah kita siap melawan dengan iman, bukan dengan jumlah atau kekuatan? Malam itu Bani Israel berkumpul. Musa menyampaikan perintah Allah, "Masuklah ke negeri itu dan jangan takut." Namun, wajah-wajah pucat ketakutan membalas, "Kami tidak sanggup, wahai Musa." Rasa takut berubah menjadi penolakan. Mereka bahkan menantang Musa, "Pergilah engkau bersama Tuhanmu, kami akan duduk di sini." Sebuah kalimat yang menusuk menunjukkan lemahnya iman. Sejarah mencatat, bukan kekuatan fisik yang menentukan, tapi keberanian hati yang percaya kepada Allah. Inilah awal kisah besar tentang kaum Jabarun yang akan kita telusuri bersama. Apakah mereka berhasil menundukkan kaum sombong itu? Ataukah mereka justru dihukum karena penolakan mereka? Semua jawabannya ada di dalam perjalanan panjang ini. Kisah ini akan membawa kita menelusuri padang pasir, menyaksikan ketakutan, ujian, dan akhirnya pelajaran besar tentang siapa yang sebenarnya berkuasa. Kaum Jabarun hanyalah manusia. Mereka besar, mereka kuat, tapi mereka fana. Sedangkan Allah, dialah yang maha besar, maha kuasa, dan tak ada yang bisa melawannya. Namun, rasa takut manusia seringkali menutupi keyakinan. Ketakutan bisa lebih besar daripada kenyataan. Itulah yang dialami oleh Bani Israel ketika mendengar nama kaum Jabarun. Mereka lupa, bukan pertama kali Allah menolong mereka. Laut terbelah, Fir'aun binasa, rezeki turun dari langit, tapi kali ini mereka ragu. Apakah pertolongan Allah masih berlaku? Inilah yang membuat cerita ini begitu menggigit. Di antara raksasa dan ketakutan, Allah ingin menunjukkan, iman sejati lahir dari keyakinan, bukan dari melihat. Sahabat Teladan Live, sebelum kita lanjut lebih jauh, mari kita ucapkan salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan berkah Allah tercurah untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Teladan Live, agar kami semakin semangat menghadirkan kisah penuh hikmah dari perjalanan para nabi dan umat terdahulu. Mari kita masuk lebih dalam ke cerita kaum Jabarun. Kisah ini bukan hanya tentang raksasa, tapi tentang benturan antara kesombongan manusia dan kebesaran iman. Kaum Jabarun dikenal hidup di negeri subur dengan tembok tinggi dan rumah megah.
Mereka merasa paling hebat, paling kuat, dan menolak semua bentuk peringatan kebenaran. Sifat mereka sama, sombong, zalim, dan menindas. Mereka tidak peduli dengan kaum lemah. Mereka pikir dengan tubuh besar dan kekuatan, mereka bisa berkuasa selamanya. Di sisi lain, Bani Israel hanya kaum biasa. Tubuh mereka kecil dibandingkan kaum raksasa. Itulah sebabnya ketika diperintah masuk, mereka langsung gentar, namun Musa menenangkan mereka. Allah bersama kita. Kalimat singkat tapi syarat makna. Bukankah itu cukup untuk menguatkan hati mereka? Sayangnya tidak semua beriman kuat. Kaum yang lemah imannya lebih percaya pada kekuatan mata, bukan kekuatan iman. Mereka melihat tubuh besar, bukan melihat kebesaran Allah yang jauh lebih besar. Di sini letak ujian. Allah ingin tahu siapa yang benar-benar percaya pada janjinya, siapa yang hanya ikut-ikutan, dan siapa yang lari karena takut. Kisah ini mengingatkan kita, seringkali kita pun menghadapi masalah besar. Tapi sebesar apapun masalah itu, tetap saja kecil jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Kaum Jabarun hanyalah simbol. Simbol kesombongan manusia yang mengandalkan kekuatan dunia. Lupa bahwa semua bisa runtuh hanya dengan kehendak Allah. Bayangkan, jika kita ada di sana, apa yang akan kita lakukan? Mundur bersama yang takut, atau maju bersama Musa dengan keyakinan? Sahabat, inilah yang akan kita pelajari. Jangan hanya jadikan ini cerita sejarah, tapi renungan untuk hidup kita hari ini. Kisah ini akan terus berjalan, penuh liku, penuh ujian, dan setiap bagian darinya mengajarkan pelajaran berharga yang tak lekang oleh waktu. Allah tidak menciptakan kisah ini untuk dibiarkan usang. Ia abadi sebagai peringatan, agar kita tidak menjadi seperti mereka yang lemah imannya. Kaum Jabarun akan kita kenal lebih dalam, dari kekuatan mereka, kesombongan mereka, hingga kehancuran mereka. Dan kita akan melihat bagaimana Allah mengatur segalanya. Inilah saatnya kita membuka hati, belajar, merenung, dan mengambil hikmah. Karena tidak ada kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tanpa pelajaran di baliknya. Jadi, tetap bersama saya dalam kisah panjang ini. Jangan lewatkan satupun bagian, karena setiap detik adalah hikmah. Setiap kalimat adalah peringatan. Sampai di sini kita baru membuka pintu. Perjalanan masih panjang. Kisah kaum Jabarun akan terus mengalir, membawa kita pada puncak yang menegangkan. Apakah Bani Israel akhirnya berani melangkah? Apakah kesombongan kaum Jabarun bertahan lama? Nantikan kelanjutannya, sahabat Teladan Live. Mari kita lanjut bersama, menggali kisah demi kisah, hingga kita temukan jawaban dari misteri besar ini. Siapa yang menang, siapa yang kalah, dan apa hikmahnya? Nabi Musa alaihissalam adalah seorang utusan Allah yang penuh kesabaran. Ia telah memimpin Bani Israel keluar dari perbudakan Mesir, membelah laut dengan izin Allah, dan menyaksikan tenggelamnya Fir'aun. Namun, perjalanan mereka belum berakhir. Setelah bebas dari Fir'aun, Bani Israel diperintahkan untuk memasuki negeri yang dijanjikan. Negeri di mana kaum Jabarun tinggal dengan kesombongan. Musa bukan hanya pemimpin biasa. Ia seorang nabi yang penuh kasih sayang kepada umatnya, meski mereka sering membantah. Kesabarannya menjadi kunci dalam menghadapi keras kepala Bani Israel. Bani Israel sendiri adalah kaum yang telah lama tertindas. Mereka terbiasa hidup dalam perbudakan, sehingga jiwa mereka lemah, penuh ketakutan, dan sulit percaya pada janji kemenangan. Ketika diperintah masuk ke negeri itu, sifat lama mereka muncul. Mereka trauma dengan kekuatan musuh, takut menghadapi kaum yang lebih besar. Jiwa budak masih melekat dalam diri mereka. Sementara itu, kaum Jabarun dikenal dengan tubuh besar, kuat, dan menakutkan. Mereka hidup di kota dengan tembok tinggi, rumah-rumah kokoh, serta kebanggaan yang membuat mereka sombong. Mereka berjalan dengan langkah berat, suaranya saja membuat tanah bergetar. Siapapun yang melihat mereka akan merasa kecil, tak berdaya, seakan-akan dunia hanya milik mereka. Kaum Jabarun juga terkenal zalim. Mereka menindas yang lemah, merampas hak orang lain, dan menguasai tanah subur dengan keserakahan.
Mereka pikir kekuatan fisik bisa menundukkan segalanya. Allah ingin menguji Bani Israel. Apakah mereka berani melawan kesombongan dengan iman? Ataukah mereka lebih memilih mundur, takut pada manusia, lupa pada kuasa Allah yang lebih besar? Musa alaihissalam terus menyemangati kaumnya. Ia berkata, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah itu. Jika kalian beriman, kalian pasti menang." Kata-kata ini berulang kali ia sampaikan. Namun, sebagian besar hanya menunduk. Mereka menolak dengan alasan, kaum itu sangat kuat, kami tidak sanggup melawannya. Rasa takut benar-benar menguasai hati mereka. Dari jutaan Bani Israel, hanya 2 orang yang berani maju mendukung Musa. Mereka adalah Yusha bin Nun dan Kaleb bin Yufanna, 2 hamba Allah yang hatinya penuh iman. Keduanya berkata, "Masuklah kalian melalui pintu gerbang. Jika kalian berani, niscaya kalian akan menang. Allah bersama orang-orang beriman." Namun, suara mereka kalah oleh keraguan. Musa melihat kaumnya goyah. Ia sedih karena mereka sudah berkali-kali melihat mukjizat Allah, tapi tetap ragu. Apalagi ketika menghadapi tubuh besar kaum Jabarun. Di sisi lain, kaum Jabarun tertawa melihat ketakutan Bani Israel. Mereka merasa semakin hebat. Mereka anggap tak ada satupun yang berani menantang mereka. Latar inilah yang menjadi panggung besar. Di satu sisi kaum beriman yang lemah jiwanya, di sisi lain kaum raksasa yang penuh kesombongan. 2 dunia berbeda akan segera bertabrakan. Musa pun kembali berdoa kepada Allah. Ia tahu hanya Allah yang bisa menguatkan hati Bani Israel. Karena tanpa iman, mereka tidak mungkin berani melangkah ke depan. Bani Israel masih sibuk memperdebatkan. Sebagian menangis ketakutan, sebagian lain marah karena harus menghadapi raksasa. Mereka lupa bahwa Allah bersama mereka. Musa mengingatkan, "Apakah kalian lupa? Allah telah menenggelamkan Fir'aun yang lebih besar dari mereka. Mengapa kalian ragu menghadapi kaum yang hanya manusia biasa?" Namun, sifat manusia memang lemah. Saat melihat musuh di depan mata, mereka lebih percaya pada apa yang terlihat daripada janji Allah yang gaib. Kaum Jabarun makin sombong. Mereka memperlihatkan kekuatan mereka, berjalan di puncak tembok, melempar batu besar, menunjukkan betapa kecilnya manusia biasa di hadapan mereka. Bani Israel terdiam. Mata mereka melihat raksasa itu, hati mereka ciut. Hanya segelintir yang tetap yakin. Kebanyakan lebih memilih lari daripada maju. Inilah kondisi yang menggambarkan lemahnya iman. Bukan tubuh yang kecil yang jadi masalah, tapi hati yang tidak percaya pada kebesaran Allah. Musa tidak menyerah. Ia tahu tugasnya hanya menyampaikan. Tapi hatinya tetap berat karena kaumnya menolak, padahal Allah telah memberi perintah jelas. Kisah ini semakin menarik karena di satu sisi ada mukjizat yang sudah nyata. Di sisi lain ada ketakutan yang begitu kuat. Sebuah pertarungan batin antara iman dan rasa takut. Kaum Jabarun menjadi simbol kekuatan dunia yang menakutkan. Sementara Musa dan Yusha menjadi simbol iman sejati. 2 kutub ini akan memperlihatkan siapa yang sebenarnya menang. Bani Israel masih belum sadar. Mereka berkata, "Kami tidak akan masuk ke negeri itu selama mereka ada di sana." Ucapan itu menunjukkan betapa lemahnya keyakinan mereka, padahal Allah sudah menjanjikan tanah itu untuk mereka. Tapi ketakutan telah merampas keyakinan, membuat mereka lupa pada pertolongan yang sudah sering mereka rasakan. Musa merasa lelah. Ia pun akhirnya berdoa, "Ya Allah, aku hanya berkuasa atas diriku dan saudaraku. Pisahkanlah kami dari kaum yang fasik ini." Doa Musa menandai bahwa Bani Israel benar-benar gagal memahami perintah. Mereka memilih takut daripada beriman, padahal kemenangan sudah di depan mata. Inilah awal mula kisah panjang. Sebuah perjalanan yang tidak hanya menguji kekuatan fisik, tapi juga kesabaran seorang nabi menghadapi umatnya sendiri. Kaum Jabarun tetap berdiri tegak. Mereka bangga dengan tubuh raksasa mereka, sementara Bani Israel justru makin tenggelam dalam ketakutan. Kontras yang begitu tajam. Tapi Allah punya rencana. Kisah ini bukan hanya tentang kekalahan,
melainkan pelajaran besar bahwa iman harus tumbuh meski di tengah rasa takut paling besar. Sejak saat itu, perjalanan panjang Bani Israel dimulai. Mereka ditahan dari masuk negeri itu karena tidak pantas jika hati mereka masih penuh keraguan. Padang pasir menjadi tempat tinggal mereka. Di sanalah Allah menguji, mengajari, dan menumbuhkan generasi baru yang kelak siap melawan dengan iman. Namun, sebelum kita sampai pada bagian itu, mari kita kenali lebih dalam siapa sebenarnya kaum Jabarun, mengapa mereka begitu ditakuti, dan bagaimana akhirnya kesombongan mereka runtuh. Kaum Jabarun tinggal di kota dengan dinding tinggi. Mereka membuat rumah-rumah kokoh yang susah ditembus. Benteng mereka seakan menantang siapapun yang ingin masuk. Tubuh mereka besar, senjata mereka berat, dan suara mereka saja cukup membuat hati gentar. Mereka memang menakutkan bagi orang yang hanya mengandalkan mata. Namun bagi orang yang beriman, tidak ada yang perlu ditakuti. Karena sebesar apapun tubuh mereka, tetap saja mereka hanyalah manusia biasa di hadapan Allah. Inilah pelajaran pertama. Jangan pernah mengukur kekuatan hanya dengan apa yang terlihat, karena yang tak terlihat, yakni pertolongan Allah, jauh lebih besar. Musa terus mengingatkan kaumnya akan hal ini, namun sayangnya telinga mereka tertutup oleh ketakutan, hati mereka dibelenggu oleh kelemahan iman. Kondisi ini semakin parah ketika mereka mulai membangkang. Mereka tidak hanya menolak, tapi juga menyalahkan Musa atas perintah Allah. Kesombongan hati makin tampak, padahal Allah ingin memuliakan mereka. Tapi mereka justru merendahkan diri sendiri dengan ketakutan yang berlebihan. Itulah yang membuat mereka gagal meraih janji Allah. Kaum Jabarun hanya menunggu, menikmati ketakutan lawan. Mereka tahu Bani Israel tidak akan berani. Mereka anggap diri mereka sebagai penguasa sejati. Namun mereka lupa. Kekuatan bukanlah jaminan. Sehebat apapun manusia, tetap saja ia makhluk yang lemah di hadapan Sang Pencipta. Disinilah cerita mulai berkembang. Dari pertentangan batin Bani Israel, dari kesombongan kaum Jabarun, hingga doa Musa yang penuh harap pada pertolongan Allah. Sahabat Teladan Live, kisah ini baru saja dimulai. Kita baru mengenal tokoh, latar, dan masalah besar yang mereka hadapi. Perjalanan masih panjang dan penuh hikmah. Kita akan melihat bagaimana Allah mendidik umatnya, bagaimana ketakutan berubah menjadi kekuatan, dan bagaimana kesombongan akhirnya runtuh di hadapan iman. Setiap tokoh dalam kisah ini punya pelajaran. Musa dengan kesabarannya, Yusha dengan imannya, Bani Israel dengan kelemahannya, dan kaum Jabarun dengan kesombongannya. Dari sini kita belajar bahwa iman harus diuji. Tidak cukup hanya berkata percaya, tapi juga berani melangkah ketika perintah Allah datang. Kaum Jabarun mungkin besar tubuhnya, tapi Allah lebih besar. Bani Israel mungkin lemah, tapi jika mereka beriman, kemenangan pasti di tangan mereka. Sayangnya, hati mereka belum siap. Maka Allah menunda janji itu. Sebelum generasi baru lahir, mereka harus belajar arti sejati dari iman dan keberanian. Kisah ini tidak berhenti di sini. Masih banyak ujian, keajaiban, dan pelajaran yang akan kita temui di perjalanan Bani Israel melawan ketakutan mereka sendiri. Sampai di sini, kita sudah mengenal tokoh utama dan dunia cerita. Selanjutnya, kita akan masuk pada konflik besar, ketika Allah menegur dan menghukum mereka atas penolakan. Sahabat Teladan Live, tetap bersama saya dalam kisah ini. Mari kita lanjutkan perjalanan panjang dan temukan pelajaran berharga yang Allah siapkan untuk kita semua. Muncullah konflik besar ketika Bani Israel menolak perintah Allah untuk masuk ke negeri kaum Jabarun. Penolakan ini bukan sekadar ketakutan, tapi bentuk kelemahan iman yang nyata. Mereka berkata kepada Musa, "Kami tidak akan pernah masuk ke negeri itu selama kaum raksasa itu ada di dalamnya." Kalimat ini menandai puncak penolakan mereka. Musa merasa hancur mendengar ucapan itu. Padahal ia sudah memimpin mereka dengan penuh kesabaran, menunjukkan mukjizat demi mukjizat, tapi akhirnya mereka tetap membangkang. Kemarahan Allah pun turun. Bani Israel tidak diizinkan memasuki tanah itu.
Sebagai gantinya, mereka dihukum berputar-putar di padang Tih selama 40 tahun. Itirinlah akan lapal perjalanan berat. Bukan hanya kehilangan kesempatan, tapi juga kehilangan arah. Mereka hidup dalam kesesatan, tidak punya tempat tujuan, hanya berputar tanpa henti. Bayangkan, 40 tahun bukan waktu singkat. Itu sama saja dengan kehilangan satu generasi penuh agar lahir generasi baru yang lebih kuat imannya. Musa sangat bersedih. Ia ingin kaumnya segera sampai ke negeri janji, tapi Allah lebih tahu. Hanya generasi yang sabar dan beriman yang pantas masuk ke sana. Konflik ini membuat Bani Israel terpecah. Sebagian menyalahkan Musa, sebagian meratapi nasib, sebagian lainnya masih keras kepala menolak perintah Allah. Ketegangan semakin memuncak ketika rasa lapar dan haus melanda di padang Tih. Mereka mulai protes lagi kepada Musa. "Untuk apa engkau membawa kami ke tempat seperti ini?" Musa berdoa dan Allah turunkan mukjizat. Air keluar dari batu ketika tongkatnya dipukul. Manna wa salwa diturunkan dari langit sebagai makanan. Namun mereka tetap saja mengeluh. Inilah konflik utama, bukan soal musuh di depan, tapi hati mereka sendiri yang keras. Allah ingin menunjukkan bahwa masalah sesungguhnya ada dalam jiwa, bukan di luar. Kaum Jabarun masih berdiri kokoh di negeri itu, sementara Bani Israel semakin tenggelam dalam kesesatan. Perbedaan dua nasib ini semakin jelas terlihat. Musa terus bersabar, meski hatinya terluka. Ia tahu bahwa tugas seorang nabi hanyalah menyampaikan. Hasilnya adalah urusan Allah. Bani Israel berkata sinis, "Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu. Biarlah kalian yang berperang, kami akan duduk di sini saja." Ucapan ini menusuk hati Musa. Ucapan itu juga menjadi bukti nyata betapa rendahnya iman mereka. Mereka lebih percaya pada kekuatan fisik kaum raksasa daripada pada kekuatan Allah. Musa akhirnya berdoa dengan penuh duka, "Ya Allah, aku hanya berkuasa atas diriku dan saudaraku. Pisahkanlah kami dari kaum yang fasik ini." Doa ini menguatkan perbedaan jalan. Musa tetap bersama orang-orang beriman sejati, sementara yang lainnya harus menerima akibat dari kelemahan iman mereka. Allah menetapkan hukuman. Mereka tidak akan memasuki negeri itu selama 40 tahun. Mereka akan berputar-putar di padang pasir tanpa arah yang jelas. Keputusan ini membuat mereka semakin marah, namun mereka tidak bisa melawan takdir Allah. Hukuman itu benar-benar dijalankan. Mereka tersesat dalam lingkaran tanpa ujung. Mereka hidup di padang Tih, panas terik, tanpa tempat tinggal tetap. Mereka mengandalkan mukjizat Allah untuk bertahan hidup, tapi hati mereka tetap saja penuh keluhan. Setiap hari, Musa harus mendengar protes dan rengekan. Setiap kali diberi nikmat, mereka minta lebih. Mereka lupa bersyukur, lupa bahwa Allah masih menyelamatkan mereka. Konflik utama ini memperlihatkan pertarungan antara iman dan nafsu. Musa ingin mereka taat, tapi mereka justru menolak, marah, dan bahkan menghina nikmat Allah. Allah menurunkan nikmat berupa manna dan salwa, tapi mereka bosan dan berkata, "Kami ingin makanan lain, bawang, kacang, dan gandum." Hati mereka benar-benar keras. Musa mengingatkan mereka, "Apakah kalian menukar yang lebih baik dengan yang lebih rendah? Pergilah ke Mesir, di sana kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta." Kemarahan Allah semakin besar, sebab mereka tidak hanya menolak perintah, tapi juga tidak menghargai nikmat. Mereka benar-benar lupa siapa yang memberi rezeki. Kaum Jabarun masih hidup dalam kesombongan, sementara Bani Israel hidup dalam kesesatan. Dua-duanya dalam keadaan salah, tapi Allah tetap menjaga Musa dan orang-orang beriman. Konflik ini mengajarkan bahwa kesombongan dan kelemahan iman sama-sama berbahaya. Yang satu meremehkan, yang satu pengecut. Keduanya sama-sama merugikan. Musa terus bersabar, meski tekanan dari kaumnya semakin berat. Setiap hari ada saja yang protes, ada saja yang marah. Ia tetap sabar, karena ia tahu Allah bersamanya. Bani Israel bahkan pernah meminta Musa untuk membuatkan berhala. Padahal mereka baru saja diselamatkan dari Fir'aun yang menyembah berhala.
Sungguh hati mereka sangat keras. Allah menegur mereka berkali-kali, menurunkan azab, memberi peringatan. Namun tetap saja sebagian besar tidak sadar, kecuali segelintir orang yang benar-benar beriman. Konflik utama ini menjadi inti cerita. Allah ingin menunjukkan betapa sulitnya mengubah jiwa manusia yang lemah iman, meski sudah melihat mukjizat sekalipun. Di tengah semua kesulitan itu, Musa tetap teguh. Ia tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah berhenti membimbing, meski sering disakiti oleh kata-kata kaumnya. Kaum Jabarun seolah menjadi bayangan ketakutan yang selalu menghantui Bani Israel. Setiap kali nama mereka disebut, hati kaum Musa kembali gentar. Padahal, sejatinya musuh terbesar bukanlah kaum Jabarun, tapi rasa takut dalam hati mereka sendiri. Itulah yang benar-benar membuat mereka kalah. Musa terus mengingatkan, Allah bersama orang-orang beriman. Tapi kalimat itu seolah tak berarti bagi mereka yang hatinya penuh keraguan. Konflik semakin memuncak ketika mereka mulai meremehkan nikmat Allah. Mereka tidak hanya takut pada musuh, tapi juga sombong terhadap karunia. Allah pun menurunkan teguran demi teguran. Setiap kali mereka mengeluh, Allah menunjukkan kuasanya. Tapi hati yang keras sulit dilunakkan. Musa tetap sabar. Ia tahu tugasnya berat. Tapi ia yakin, pada akhirnya kebenaran akan menang. Allah tidak akan membiarkan umat yang benar-benar beriman tersesat selamanya. Perjalanan di Padang Tih menjadi simbol. Simbol kelemahan iman, simbol hukuman Allah, tapi juga simbol pendidikan agar lahir generasi baru yang lebih kuat. Selama 40 tahun, generasi lama yang keras kepala mulai habis. Yang tersisa adalah generasi muda yang lebih sabar, lebih berani, dan lebih siap menghadapi perintah Allah. Inilah titik penting dari konflik utama. Allah tidak mengizinkan orang yang lemah imannya masuk negeri janji. Hanya generasi baru yang layak. Bani Israel terpaksa menerima hukuman itu. Mereka hidup tanpa arah, hanya mengandalkan mukjizat untuk bertahan. Tapi mereka tetap saja tidak sadar sepenuhnya. Kaum Jabarun tetap berdiri di tempat mereka. Sementara Bani Israel terus berputar di padang pasir, tak mampu maju, tak mampu mundur. Konflik ini berlangsung lama. Tahun demi tahun berlalu, tapi hati mereka tetap sulit berubah. Musa pun menua, tetap sabar meski kaumnya belum juga taat. Namun Allah Maha Tahu. Ia sedang menyiapkan sesuatu. Dari generasi yang tersesat, lahir generasi baru yang akan siap melawan kesombongan dengan iman. Inilah puncak konflik utama, ketika manusia lebih takut pada sesama daripada pada Allah. Sebuah penyakit hati yang membuat mereka gagal melangkah. Kisah ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Jangan biarkan ketakutan lebih besar daripada iman. Karena itulah yang membuat Bani Israel tersesat begitu lama. Musa tetap menjadi contoh kesabaran. Meski dikecewakan, meski dicaci, ia tetap teguh. Ia tahu bahwa Allah punya rencana yang lebih besar dari semua ini. Kaum Jabarun menjadi latar besar yang menakutkan. Tapi sejatinya, mereka hanyalah ujian. Ujian bagi Bani Israel, apakah mereka beriman atau tidak. Sayangnya, sebagian besar gagal. Itulah sebabnya konflik ini semakin dalam, semakin menyakitkan, tapi juga semakin penuh pelajaran. Sampai akhirnya, Bani Israel benar-benar terpisah. Ada yang tetap membangkang, ada yang mulai sadar, ada pula yang lahir sebagai generasi baru. Disinilah kita melihat bahwa Allah selalu adil. Ia tidak membiarkan kaum yang lemah iman masuk ke negeri janji, tapi ia juga tidak membiarkan umat beriman hilang begitu saja. Konflik utama ini pun menjadi dasar dari perjalanan berikutnya. Sebuah kisah panjang yang mengajarkan arti iman, kesabaran, dan kekuatan sejati. Sahabat Teladan Live, sampai di sini kita sudah melihat konflik besar. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian tantangan dan rintangan, di mana ujian iman semakin berat. Tantangan demi tantangan mulai menimpa Bani Israel di Padang Tih. Meski Allah sudah menunjukkan banyak mukjizat, hati mereka tetap keras. Inilah yang membuat rintangan semakin berat. Hari-hari di padang pasir penuh ujian.
Panas membakar, malam sangat dingin. Mereka hidup nomaden, berpindah-pindah tanpa arah. Keletihan membuat mereka sering mengeluh. Allah memberi minuman dari batu yang dipukul Musa dengan tongkat. 12 mata air memancar sesuai jumlah kabilah mereka. Namun, nikmat itu pun masih dianggap biasa saja. Makanan surgawi berupa manna dan salwa turun setiap hari. Tapi mereka malah bosan dan berkata ingin makanan yang lebih beragam, seperti bawang, lentil, dan kacang. Musa menegur mereka dengan keras. Apakah kalian menukar yang lebih baik dengan yang rendah? Tetapi teguran itu sering hanya lewat di telinga mereka. Tantangan berikutnya muncul ketika sebagian mereka meminta dibuatkan patung berhala untuk disembah. Padahal, baru saja Allah menyelamatkan mereka dari Fir'aun penyembah berhala. Musa marah besar. Ia mengingatkan mereka agar hanya menyembah Allah. Namun, sifat manusia yang lemah membuat mereka mudah tergoda oleh kebiasaan bangsa lain. Salah satu ujian terbesar datang ketika Musa meninggalkan mereka 40 hari untuk bermunajat di Bukit Tur. Saat itu mereka malah membuat patung anak sapi emas. Patung itu dibuat oleh Samiri, seorang munafik licik yang menyesatkan. Ia berkata bahwa patung itu adalah Tuhan Musa. Banyak yang tertipu dan menyembahnya. Ketika Musa kembali, ia sangat marah. Ia memarahi Harun karena dianggap tidak mampu menjaga kaumnya. Padahal Harun sudah berusaha sekuat tenaga. Musa pun menghukum mereka yang menyembah patung itu. Ribuan orang tewas sebagai bentuk penebusan dosa. Allah menunjukkan betapa berat akibat kesyirikan. Meski begitu, tantangan tidak berhenti. Bani Israel tetap sering mengeluh, meragukan Musa, dan menentang perintah Allah. Inilah rintangan utama perjalanan panjang itu. Mereka bahkan pernah berkata kepada Musa, "Kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan jelas." Kesombongan itu membuat azab turun. Allah menurunkan petir yang menyambar mereka. Mereka pun mati, lalu Allah hidupkan kembali sebagai tanda kekuasaannya. Namun, hati mereka tetap keras. Rintangan lain datang ketika mereka diperintahkan memasuki suatu negeri sambil mengucapkan "Hithdah" sebagai doa ampun. Tapi mereka menggantinya dengan kata-kata kasar. Akibatnya, Allah menurunkan azab berupa penyakit dan bencana. Semua itu terjadi karena mereka meremehkan perintah Allah. Musa harus menanggung beban berat. Setiap kali Allah memberi perintah, selalu ada yang menentang. Setiap kali ada nikmat, selalu saja mereka mengeluh. Di padang Tih, Allah mendidik mereka dengan keras. Tidak ada jalan pintas, hanya ujian demi ujian. Tujuannya agar lahir generasi yang lebih kuat imannya. Namun, generasi lama tetap sulit berubah. Mereka terlalu lama terbiasa dengan perbudakan di Mesir. Hati mereka lemah, jiwa mereka mudah menyerah. Inilah rintangan sejati. Bukan panasnya padang pasir, bukan kelaparan, tapi sifat keras kepala dan kurang iman yang merusak diri mereka sendiri. Musa tetap bersabar. Ia tahu bahwa perjalanan ini adalah pendidikan. Allah sedang menyiapkan generasi baru yang lebih tangguh dan lebih beriman. Tantangan lainnya adalah perselisihan di antara mereka sendiri. Bani Israel sering bertengkar satu sama lain, meski mereka satu kaum dan satu nasib. Musa harus menjadi penengah. Ia selalu mengingatkan mereka agar bersatu, tapi sifat keras kepala membuat persatuan sulit dijaga. Ketika ada hukum Allah diturunkan, mereka sering berdebat. Mereka tidak mau taat begitu saja, selalu bertanya dan mencari-cari alasan untuk menghindar. Salah satu contohnya adalah perintah menyembelih sapi betina. Mereka tidak langsung taat, malah bertanya berkali-kali untuk mempersulit diri sendiri. Allah sebenarnya memberi perintah sederhana, tapi karena banyak tanya dan berdebat, perintah itu menjadi rumit dan sulit mereka jalankan. Musa menegaskan bahwa sikap seperti itu hanya akan merugikan mereka sendiri, tapi lagi-lagi sifat keras kepala selalu menang. Rintangan lain datang dari rasa takut berlebihan. Mereka sering berkata, "Jika kita masuk ke negeri itu, kita pasti kalah." Padahal Allah sudah menjanjikan kemenangan.
Ketakutan itu membuat mereka tidak berani melangkah maju. Mereka lebih memilih hidup tersesat di padang pasir daripada taat kepada Allah. Musa tidak bisa memaksa mereka. Ia hanya bisa berdoa agar Allah memisahkan dirinya dari kaum yang fasik. Doa itu pun dikabulkan dengan hukuman 40 tahun. Selama 40 tahun, tantangan hidup di padang pasir terus berlanjut. Mereka harus belajar arti kesabaran, arti tawakal, dan arti syukur. Mereka belajar bahwa makanan, minuman, dan keselamatan hanya datang dari Allah. Tanpa iman, semua nikmat tidak ada artinya. Generasi baru mulai tumbuh. Anak-anak yang lahir di Padang Tih tumbuh tanpa belenggu perbudakan Mesir. Mereka lebih berani, lebih tangguh, dan lebih patuh. Allah menginginkan generasi inilah yang nantinya akan memasuki negeri janji. Bukan generasi lama yang penuh keluhan dan ketakutan. Namun, rintangan tetap ada. Setiap kali muncul sedikit kesulitan, kaum lama masih suka berkeluh kesah. Hanya kesabaran Musa yang membuat mereka tetap bertahan. Musa sering berdoa di malam hari, memohon kekuatan agar tetap tabah. Sebab, menghadapi kaumnya lebih sulit daripada menghadapi musuh di medan perang. Tantangan juga datang dari kesombongan sebagian orang. Mereka merasa lebih tahu daripada Musa, padahal Allah lah yang memberi wahyu. Allah menegur mereka dengan berbagai cara. Kadang dengan azab, kadang dengan peringatan halus. Namun, hati yang keras memang sulit berubah. Meskipun begitu, Allah tetap menjaga mereka. Mukjizat tetap turun, meski mereka sering kufur nikmat. Ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah. Padang Tih menjadi madrasah besar. Di sanalah mereka diuji, ditempa, dan dipilah. Siapa yang beriman akan bertahan, siapa yang membangkang akan binasa. Musa tetap menjadi pemimpin sejati. Ia tidak pernah menyerah meski beban terasa berat. Ia tahu bahwa Allah selalu bersamanya. Rintangan ini mengajarkan bahwa kemenangan tidak datang instan. Butuh kesabaran panjang, butuh iman yang kokoh, dan butuh jiwa yang rela berjuang. Allah menunjukkan bahwa mukjizat sebesar apapun tidak akan bermanfaat jika hati tidak beriman. Itulah pelajaran besar dari perjalanan ini. Generasi baru yang lahir mulai menunjukkan keberanian. Mereka tidak lagi takut pada kaum Jabarun, karena iman mereka lebih kuat daripada rasa takut. Namun, mereka masih harus menunggu hingga masa ujian selesai. 40 tahun harus dilalui sampai generasi lama benar-benar habis. Inilah tantangan terbesar, menunggu dengan sabar, tetap beriman meski ujian panjang, dan tidak menyerah pada kelemahan iman. Sahabat Teladan Live, tantangan dan rintangan Bani Israel di Padang Tih ini menjadi cermin bagi kita. Ujian hidup sering datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan. Allah menguji mereka agar lahir generasi baru yang siap menaklukkan kaum Jabarun. Begitu juga kita, ujian hidup adalah jalan menuju kekuatan iman yang sejati. Di sesi berikutnya, kita akan melihat bagaimana Allah menyiapkan kemenangan. Generasi baru bangkit dan akhirnya janji Allah pun semakin dekat untuk diwujudkan. Generasi lama Bani Israel akhirnya habis satu persatu di Padang Tih. Mereka wafat dengan membawa sifat keras kepala dan kelemahan iman yang tidak pernah sembuh. Lalu lahirlah generasi baru, anak-anak yang tumbuh di padang pasir. Mereka tidak merasakan belenggu perbudakan Mesir, sehingga jiwa mereka lebih merdeka. Generasi inilah yang Allah persiapkan untuk menjadi umat yang berani. Mereka tidak trauma oleh Firaun, tidak takut pada tubuh besar kaum Jabarun. Di tangan mereka, janji Allah akan terwujud. Negeri yang dijanjikan akan terbuka, dan kesombongan kaum Jabarun akan dihancurkan. Musa pun melihat tanda-tanda kebangkitan. Anak-anak muda ini lebih cepat taat, lebih kuat fisiknya, dan lebih kokoh imannya. Mereka terbiasa hidup keras di padang pasir. Panas dan lapar sudah biasa, sehingga semangat juang mereka lebih kuat dibanding generasi lama. Allah mendidik mereka dengan cara yang penuh hikmah. Mukjizat tetap turun, tetapi jiwa mereka lebih mampu bersyukur daripada mengeluh. Ketika Musa menyampaikan perintah Allah untuk maju, mereka tidak mundur seperti nenek moyang mereka. Mereka justru berkata, "Kami siap."
Itulah titik perbedaan besar. Generasi baru ini tumbuh tanpa ketakutan, tanpa keraguan, karena iman mereka tumbuh di tengah ujian. Kaum Jabarun masih berdiri dengan kesombongan. Mereka merasa tubuh besar dan kekuatan fisik adalah jaminan kemenangan. Namun, generasi baru Bani Israel yakin kekuatan sejati bukan pada tubuh, tetapi pada iman. Keyakinan ini membuat mereka lebih berani. Musa pun terus membimbing mereka. Ia tahu, saat kemenangan mendekat, ujian iman akan semakin besar. Generasi baru ini pun semakin disiplin. Mereka belajar hukum-hukum Allah lebih serius, tidak lagi mempermainkan seperti generasi lama. Ketika diperintahkan beribadah, mereka taat. Ketika diperintahkan berjihad, mereka bersiap. Inilah tanda perubahan besar yang nyata. Allah memperlihatkan kekuatan kaum baru ini. Dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, tetapi hati mereka dipenuhi iman, mereka bisa menggetarkan lawan. Kaum Jabarun pun mulai melihat bahwa ada generasi baru yang berani menantang mereka. Kesombongan mereka perlahan goyah. Inilah puncak ketegangan. Dua kekuatan besar akan bertemu. Kesombongan fisik melawan kekuatan iman. Generasi baru Bani Israel bersiap dengan semangat dan tekad yang tidak tergoyahkan. Mereka yakin janji Allah pasti benar. Sementara itu, Musa terus berdoa. Ia mohon agar Allah memberikan kemenangan, bukan karena jumlah atau kekuatan, tapi karena iman. Kaum Jabarun tidak pernah menyangka bahwa musuh utama mereka bukanlah tubuh besar, tetapi keyakinan hati yang kuat. Ketika saat itu tiba, dua generasi berbeda telah jelas. Yang lama hancur dengan kelemahan iman, yang baru bangkit dengan kekuatan iman. Inilah klimaks kisah panjang itu. Janji Allah akhirnya semakin dekat. Negeri yang dijanjikan akan segera terbuka. Kaum Jabarun tetap sombong hingga akhir. Mereka menolak tunduk, menolak berubah, dan tetap mengandalkan kesombongan mereka. Namun, sejarah selalu berpihak pada iman. Tidak ada kesombongan yang mampu mengalahkan janji Allah. Generasi baru Bani Israel menjadi bukti nyata. Dari padang Tih yang penuh penderitaan, lahir kaum yang penuh keberanian. Mereka tidak takut pada raksasa, karena hati mereka lebih besar daripada tubuh musuh. Kaum Jabarun pun mulai runtuh. Kekuatan fisik tidak mampu menahan gelombang iman yang datang dari generasi baru. Pertempuran batin ini menjadi pelajaran besar. Iman selalu lebih kuat daripada kesombongan. Sahabat Teladan Live, disinilah puncak cerita. Kita melihat bagaimana Allah mendidik satu kaum melalui penderitaan panjang, hingga lahir generasi terbaik. Generasi ini siap melawan kaum Jabarun, siap memasuki negeri janji, dan siap menjadi saksi kemenangan iman atas kesombongan. Musa pun menatap kaumnya dengan harapan. Perjalanan panjang penuh air mata akhirnya membuahkan hasil. Inilah titik balik. Dari kaum yang lemah menjadi kaum yang kuat. Dari kaum yang penuh keluhan menjadi kaum yang penuh syukur. Kaum Jabarun hanya bisa mengandalkan tubuh besar. Tetapi tubuh sebesar apapun akan runtuh di hadapan iman yang teguh. Inilah pelajaran abadi. Jangan pernah meremehkan kekuatan iman, karena imanlah senjata paling dahsyat. Klimaks ini menjadi bukti bahwa janji Allah pasti benar. Tidak ada yang mampu menghalangi kemenangan orang-orang beriman. Allah membuktikan bahwa meski butuh 40 tahun, hasil akhirnya adalah lahirnya generasi yang mampu menegakkan kalimatnya. Sahabat Teladan Live, kisah ini bukan hanya sejarah, tetapi juga cermin. Kita pun sedang melalui padang Tih kita sendiri. Ujian hidup yang panjang adalah cara Allah menyiapkan kita menjadi lebih kuat. Setiap rintangan adalah jalan menuju kemenangan. Maka jangan takut dengan raksasa dalam hidup kita. Apapun bentuknya, masalah sebesar apapun, akan kalah jika kita teguh dalam iman. Kaum Jabarun telah membuktikan bahwa kesombongan selalu kalah. Bani Israel generasi baru membuktikan bahwa iman selalu menang. Klimaks kisah ini adalah pesan besar untuk kita. Jangan sombong, jangan lemah, tetaplah berpegang pada iman. Janji Allah itu pasti.
Bagi mereka yang sabar, yang taat, dan yang istiqamah, kemenangan akan datang. Itulah yang diraih oleh generasi baru Bani Israel. Mereka menjadi bukti nyata dari pendidikan Allah selama 40 tahun. Musa akhirnya melihat bahwa jerih payahnya tidak sia-sia. Kaumnya siap untuk memasuki negeri janji. Kaum Jabarun pun menjadi contoh abadi. Kesombongan mereka hancur, kekuatan mereka runtuh, dan nama mereka hanya tinggal cerita. Inilah akhir dari kesombongan dan awal dari kemenangan iman. Sebuah kisah yang akan selalu dikenang sepanjang masa. Sahabat Teladan Life, mari kita ambil hikmah dari klimaks ini. Jangan pernah menyerah pada ujian hidup, karena setiap ujian membawa kemenangan di ujung jalan. Allah selalu bersama orang-orang beriman. Itulah kunci kemenangan sejati. Klimaks kisah ini menegaskan bahwa iman lebih besar dari tubuh, lebih tajam dari pedang, dan lebih kuat dari pasukan manapun. Dan pada akhirnya, janji Allah lah yang selalu menang. Tidak ada kesombongan yang bisa menghalangi. Inilah kisah kaum Jabarun dan kebangkitan generasi baru. Puncak ketegangan yang berakhir dengan kemenangan iman. Sahabat Teladan Life, apakah kita sudah siap menjadi bagian dari generasi baru yang beriman? Pertanyaan ini adalah klimaks untuk diri kita sendiri. Mari kita renungkan bersama, agar kisah ini bukan hanya sejarah, tetapi juga inspirasi hidup. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Bani Israel mencapai masa akhir ujian mereka. 40 tahun di Padang Ti telah melahirkan generasi baru yang lebih taat dan kuat. Generasi lama yang keras kepala telah tiada. Tinggallah kaum muda yang jiwanya ditempa kesulitan dan hatinya dipenuhi iman. Kini mereka siap memasuki negeri janji. Negeri yang dulu ditakuti karena dihuni kaum Jabarun. Negeri yang penuh berkah dari Allah. Musa memandang kaumnya dengan haru. Betapa sulit perjuangan ini. Namun hasilnya tampak jelas di depan mata. Ujian panjang itu bukanlah hukuman semata, tetapi pendidikan agar lahir generasi yang pantas menerima nikmat Allah. Resolusi ini menegaskan bahwa kemenangan bukan hadiah instan, tetapi buah dari kesabaran, ketaatan, dan perjuangan yang tidak kenal menyerah. Kaum Jabarun yang dahulu ditakuti kini tidak lagi menjadi bayangan menakutkan. Bani Israel siap melawan mereka dengan iman yang kokoh. Kesombongan kaum Jabarun terbukti rapuh. Mereka kalah sebelum bertarung, karena iman jauh lebih besar daripada tubuh raksasa. Generasi baru ini tidak lagi terjebak dalam keluhan. Mereka belajar bersyukur, sabar, dan tawakal sepanjang perjalanan. Allah menunjukkan bahwa mukjizat demi mukjizat bukan untuk ditonton, melainkan untuk menumbuhkan iman yang kokoh. Mana dan salwa, mata air dari batu, perlindungan dari panas, semua itu menjadi saksi kasih sayang Allah meski kaumnya sering ingkar. Sekarang saatnya mereka menunaikan perintah terakhir, memasuki negeri janji dengan penuh keyakinan. Allah telah menyiapkan kemenangan. Generasi ini tidak lagi berkata, "Kami takut," tetapi kami siap dengan izin Allah. Inilah titik penyelesaian dari sebuah kisah panjang. Dari kaum yang lemah menjadi kaum yang berani. Dari yang sering mengeluh menjadi yang pandai bersyukur. Resolusi ini juga menjadi cermin bagi kita. Ujian panjang dalam hidup bukan berarti Allah meninggalkan kita, tetapi sedang mendidik kita. Allah ingin hati kita kuat, iman kita teguh, dan jiwa kita berani menghadapi tantangan. Kisah kaum Jabarun membuktikan bahwa tidak ada kekuatan yang kekal, kecuali kekuatan iman kepada Allah. Kesombongan selalu berakhir dengan kehancuran, sedangkan kerendahan hati kepada Allah selalu membawa kemenangan. Musa akhirnya melihat kaumnya siap. Doa panjangnya terkabul. Generasi baru ini lahir sebagai jawaban dari kesabaran seorang nabi. Allah selalu menepati janjinya. Siapa yang sabar akan melihat hasilnya, meski butuh waktu puluhan tahun. Resolusi ini adalah pelajaran hidup. Jangan pernah menyerah pada ujian, karena di baliknya ada kemenangan yang Allah janjikan. Sahabat Teladan Life, kisah ini juga menegaskan bahwa setiap umat punya padang tih masing-masing. Ada masa sulit, ada masa tersesat, ada masa penuh keluhan,
Tapi jika kita bersabar, Allah akan tunjukkan jalan keluar. Kita tidak boleh seperti generasi lama yang selalu menolak dan mengeluh. Kita harus seperti generasi baru yang belajar dari penderitaan. Resolusi kisah ini adalah kemenangan iman atas kesombongan. Sebuah kebenaran abadi yang berlaku sepanjang zaman. Allah menunjukkan bahwa tubuh raksasa pun akan tumbang jika berhadapan dengan iman yang teguh. Begitu pula dalam hidup kita. Masalah sebesar apapun akan kalah jika hati kita teguh dalam keyakinan kepada Allah. Generasi baru Bani Israel pun memasuki negeri janji. Mereka melangkah dengan penuh keyakinan, bukan ketakutan. Itulah bukti nyata bahwa kemenangan hanya untuk orang-orang yang beriman dan bersabar. Musa mengajarkan kepada kita kepemimpinan sejati adalah kesabaran tanpa batas. Meski kaumnya sering membangkang, ia tetap mendidik mereka. Kesabaran itu akhirnya berbuah manis. Generasi baru ini menjadi saksi kebenaran janji Allah. Resolusi ini menegaskan, jangan pernah tergoda oleh kesombongan dan jangan pernah lemah dalam iman. Karena pada akhirnya, hanya orang-orang beriman yang akan mewarisi bumi, sebagaimana Allah janjikan. Kaum Jabarun kini tinggal cerita. Nama mereka hanya abadi sebagai contoh kesombongan yang binasa. Sedangkan generasi baru Bani Israel menjadi bukti bahwa kesabaran dan iman selalu berbuah kemenangan. Sahabat Teladan Live, dari resolusi ini kita belajar. Jangan berhenti bersabar, jangan berhenti beriman. Ujian memang panjang, tetapi hasilnya selalu indah. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Bani Israel akhirnya mengerti bahwa kemenangan bukanlah karena jumlah pasukan, melainkan karena pertolongan Allah. Generasi baru pun siap memikul tanggung jawab sebagai umat pilihan. Tugas besar menanti mereka di negeri janji. Namun mereka kini lebih siap. Jiwa mereka lebih kuat, iman mereka lebih kokoh. Musa tersenyum dalam doa, karena perjuangannya selama puluhan tahun akhirnya berbuah hasil. Allah telah menunjukkan kuasa-Nya. Dari kaum yang tersesat menjadi kaum yang menang. Dari kaum yang lemah menjadi kaum yang perkasa. Resolusi ini bukan hanya akhir kisah, tetapi awal dari perjalanan baru menuju ketaatan yang lebih besar. Kaum Jabarun lenyap dari panggung sejarah, tapi pesan dari kisah mereka abadi selamanya. Kesombongan pasti kalah, iman pasti menang. Itulah resolusi sejati dari kisah ini. Sahabat Teladan Live, mari kita ambil pelajaran besar. Jangan pernah meremehkan iman, sekecil apapun. Karena iman adalah kekuatan paling besar. Resolusi ini mengajarkan bahwa ujian hidup tidak akan sia-sia. Semua akan berbuah indah jika kita bertahan dengan sabar. Allah memberi contoh nyata melalui sejarah agar kita tidak mengulangi kesalahan generasi lama. Kita harus memilih, apakah jadi seperti kaum Jabarun yang sombong atau jadi generasi baru yang penuh iman. Pilihan ada di tangan kita, dan Allah sudah menjanjikan bahwa bumi akan diwarisi oleh orang-orang beriman. Itulah kesimpulan dari resolusi kisah ini. Kemenangan iman adalah kebenaran abadi. Sahabat Teladan Live, semoga kita bisa menjadi bagian dari generasi yang Allah pilih. Generasi yang tidak menyerah pada ujian dan selalu bersabar dalam iman. Kisah ini selesai, tetapi pesan dan hikmahnya tetap hidup untuk kita renungkan. Resolusi ini adalah undangan dari Allah kepada kita semua, untuk selalu sabar, syukur, dan tawakal. Maka jadilah generasi baru, bukan generasi lama. Jadilah orang beriman yang teguh, bukan orang yang lemah dan keras kepala. Itulah jalan menuju kemenangan sejati, kemenangan yang Allah janjikan bagi hamba-Nya yang beriman. Sahabat Teladan Live, dari kisah kaum Jabarun kita melihat betapa kesombongan hanya membawa kehancuran. Tubuh besar dan kekuatan fisik tidak ada artinya jika tanpa iman. Bani Israel generasi lama gagal karena takut, lemah, dan keras kepala. Tetapi generasi baru bangkit dengan iman dan keberanian. Inilah pesan yang harus kita renungkan. Allah tidak melihat tubuh kita, tetapi hati kita. Iman yang kokoh lebih berharga dari 1000 kekuatan dunia. Kisah ini bukan hanya sejarah. Ini adalah cermin bagi hidup kita hari ini. Setiap orang punya raksasa yang harus dihadapi. Raksasa itu bisa berupa masalah,
cobaan, atau kesombongan dalam diri kita sendiri. Apakah kita akan menyerah atau melawannya dengan iman? Kaum Jabarun menjadi contoh buruk. Mereka angkuh, menolak kebenaran, dan akhirnya binasa. Bani Israel generasi baru menjadi contoh baik. Mereka sabar, belajar dari ujian, dan akhirnya menang dengan izin Allah. Closing kisah ini adalah undangan bagi kita untuk memilih jalan yang benar. Apakah kita ingin menjadi seperti Jabarun atau seperti generasi baru? Allah sudah menjanjikan, bumi ini akan diwarisi oleh hamba-Nya yang beriman. Itu janji yang pasti, tidak akan pernah ingkar. Maka jadilah orang yang beriman. Jadilah orang yang sabar menghadapi ujian, sebagaimana Bani Israel diuji di Padang Tih. Kesulitan panjang bukan berarti Allah membenci kita. Justru itulah tanda kasih sayang-Nya untuk mendidik kita. Closing ini menegaskan, jangan sombong, jangan putus asa, dan jangan menyerah. Karena di balik setiap ujian, ada kemenangan. Allah bersama kita, sebagaimana Allah bersama Musa dan kaumnya yang sabar. Sahabat Teladan Life, mari kita jadikan kisah ini sebagai penyemangat hidup, agar kita selalu berjuang dengan iman. Semoga kita tidak menjadi generasi yang gagal, tapi menjadi generasi yang menang. Generasi yang Allah pilih untuk mewarisi bumi. Pelajaran terbesar dari closing ini adalah, iman lebih kuat daripada apapun. Imanlah yang mengalahkan kaum Jabarun. Maka peliharalah imanmu. Jadikan ia senjata menghadapi kehidupan. Sahabat Teladan Life, semoga kisah ini menambah iman, menumbuhkan semangat, dan menguatkan langkah kita menuju ridha Allah. Dan ingatlah selalu, kemenangan sejati bukanlah ketika kita menang melawan orang lain, tetapi ketika kita menang melawan kesombongan dalam diri kita sendiri. Sahabat Teladan Life yang dirahmati Allah, itulah kisah penuh hikmah dari kaum Jabarun. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga darinya. Mari kita selalu ingat setiap cerita dari Al-Quran bukan sekadar dongeng, tapi pedoman hidup agar kita tidak mengulangi kesalahan umat terdahulu. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita agar tetap rendah hati dan berpegang teguh pada iman, tidak terjerumus dalam kesombongan seperti kaum Jabarun. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat semua yang sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Kehadiran kalian adalah semangat bagi kami. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah penuh makna lainnya. Caranya sangat mudah. Tekan tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa juga untuk like agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Bagikan video ini ke sahabat, keluarga, atau grup kalian, agar lebih banyak orang bisa mengambil hikmah dari kisah kaum Jabarun. Dan tentu, tinggalkan komentar sahabat di bawah. Bagikan pendapat, pelajaran, atau hikmah yang kalian dapatkan dari kisah ini. Komentar kalian akan menjadi penguat bagi admin untuk terus berkarya menyajikan kisah inspiratif lainnya. Sahabat Teladan Life, semoga setiap amal kecil berupa subscribe, like, share, dan komen menjadi tabungan pahala di sisi Allah. Mari kita terus belajar dari kisah-kisah para nabi, kaum terdahulu, dan pelajaran hidup lainnya yang penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya di Teladan Life.